Komunikasi aman mengacu pada skenario di mana pesan atau data yang dibagikan antara dua pihak tidak dapat diakses oleh pihak luar. Dalam kriptografi, pihak luar mengacu pada entitas jahat yang bertujuan untuk mengambil informasi atau data berharga sehingga merusak prinsip-prinsip keamanan informasi. Kriptologi merupakan istilah yang secara luas telah digunakan sebagai sebuah ilmu dan metode. Istilah kriptologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kriptos yang berarti rahasia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi kriptologi adalah ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Kriptologi sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi adalah studi dan praktik teknik untuk komunikasi yang aman di hadapan pihak ketiga yang disebut musuh. Ini berkaitan dengan pengembangan dan analisis protokol yang mencegah pihak ketiga yang jahat mengambil informasi yang dibagikan antara dua entitas, sehingga mengikuti berbagai aspek keamanan informasi. Kerahasiaan data, integritas data, autentikasi, dan non-repudiation adalah prinsip inti dari kriptografi modern. Kerahasiaan mengacu pada aturan dan pedoman tertentu yang biasanya dilaksanakan di bawah perjanjian kerahasiaan yang memastikan bahwa informasi tersebut dibatasi untuk orang atau tempat tertentu. Integritas memeriksa bahwa isi pesan tidak boleh diubah selama transmisi dari pengirim ke penerima. Autentikasi mengidentifikasi dan mengkonfirmasi identitas penerima dan pengirim asli, bukan pihak ketiga yang menyamar. Non-repudiation mengacu pada kemampuan untuk memastikan bahwa seseorang atau pihak yang terkait dengan kontrak atau komunikasi tidak dapat menyangkal keaslian tanda tangan mereka atas dokumen atau pengiriman pesan. Kriptanalisis merupakan seni dan ilmu yang digunakan untuk memecahkan teks sandi. Kriptanalisis adalah cabang saudara dari kriptografi, dan keduanya hidup berdampingan. Proses kriptografi menghasilkan teks sandi untuk transmisi atau penyimpanan. Ini melibatkan studi mekanisme kriptografi dengan maksud untuk memecahkannya. Kriptanalisis juga digunakan selama desain teknik kriptografi baru untuk menguji kekuatan keamanannya. Kriptografi berkaitan dengan desain kriptosistem, sementara kriptanalisis mempelajari untuk memecahkan kriptosistem. Sebagai contoh pertimbangkan dua pihak bernama Alice dan Ibob. Sekarang Alice ingin mengirim sebuah pesan ke Ibob melalui jalur aman. Pesan pengirim atau kadang disebut plain text diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca dengan menggunakan sebuah kata kunci. Teks yang dihasilkan disebut dengan ciphertext dan proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut sebagai proses enkripsi. Pada saat penerima menerima pesan, ciphertext diubah kembali menjadi plain text dengan menggunakan kata kunci yang sama, sehingga dapat dibaca oleh penerima. Proses mengubah ciphertext menjadi plain text disebut sebagai proses dekripsi. Mari kita pertimbangkan untuk menggunakan algoritma Caesar cipher atau Swift cipher sebagai contoh. Seperti namanya Caesar cipher, setiap karakter dalam sebuah kata diganti dengan karakter lain di bawah beberapa aturan yang ditentukan. Dalam kasus ini, kita akan menggeser setiap karakter dalam plain text 3 posisi ke kanan. Jika A akan digantikan oleh D, B oleh E dan seterusnya. Misalkan plain text kita adalah Hello I am Loki. Maka ciphertext dienkripsi menjadi teks yang sulit dibaca. Meskipun musuh mengetahui bahwa sandi didasarkan pada Caesar cipher, ia tidak dapat memprediksi plain text karena tidak memiliki kunci dalam kasus ini, yaitu menggeser karakter kembali 3 posisi ke kiri.
Seni kriptografi dianggap lahir bersamaan dengan seni menulis. Seiring berkembangnya peradaban, manusia menjadi terorganisir dalam suku, kelompok, dan kerajaan. Hal ini menyebabkan munculnya ide seperti kekuasaan, pertempuran, supremasi, dan politik. Ide ini kemudian lebih lanjut memicu kebutuhan alami orang untuk berkomunikasi secara rahasia dengan penerima selektif yang pada gilirannya memastikan evolusi kriptografi yang berkelanjutan juga. Akar kriptografi ditemukan di peradaban Romawi dan Mesir. Bukti kriptografi pertama yang diketahui dapat ditelusuri dengan penggunaan hieroglif. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, orang Mesir biasa berkomunikasi dengan pesan yang ditulis dalam hieroglif. Kode ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh para juru tulis yang biasa mengirimkan pesan atas nama raja. Kemudian, para sarjana beralih menggunakan sandi substitusi mono abjad sederhana selama 500 sampai dengan 600 sebelum Masehi. Ini melibatkan penggantian abjad pesan dengan abjad lain dengan beberapa aturan rahasia. Aturan ini menjadi kunci untuk mengembalikan pesan yang kacau menjadi pesan yang bisa dibaca. Metode kriptografi Romawi sebelumnya yang dikenal sebagai caesar cipher, bergantung pada pemindahan huruf dari pesan dengan nomor yang disepakati. Penerima pesan ini kemudian akan menggeser huruf kembali dengan nomor yang sama dan mendapatkan pesan yang asli. Kriptografi memainkan peran penting dalam kemenangan pasukan sekutu selama Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Perang Dunia ke-2 secara mencolok melihatkan penggunaan mesin cipher elektromekanis. Kisah kemenangan sekutu atas Jerman yang berhasil memecahkan mesin Enigma yang terkenal di dunia. Mesin Enigma adalah perangkat sandi yang dikembangkan dan digunakan pada awal hingga pertengahan abad ke-20 untuk melindungi komunikasi komersial, diplomatik, dan militer. Itu digunakan secara luas oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua di semua cabang militer Jerman. Mesin Enigma dianggap sangat aman sehingga digunakan untuk menyandikan pesan paling rahasia. Enigma memiliki mekanisme rotor elektromekanis yang mengacak 26 huruf alfabet. Dalam penggunaannya, satu orang akan memasukkan teks pada keyboard Enigma dan orang lain menuliskan yang dimana dari 26 lampu di atas keyboard akan menyala pada setiap penekanan tombol. Jika teks biasa dimasukkan, huruf-huruf yang diterangi adalah teks sandi yang disandikan. Memasukkan ciphertext mengubahnya kembali menjadi plain text yang dapat dibaca. Mekanisme rotor mengubah sambungan listrik antara tombol dan lampu dengan setiap penekanan tombol. Keamanan sistem tergantung pada pengaturan mesin yang umumnya diubah setiap hari, berdasarkan daftar kunci rahasia yang didistribusikan sebelumnya dan pada pengaturan lain yang diubah untuk setiap pesan. Stasiun penerima harus mengetahui dan menggunakan pengaturan yang tepat yang digunakan oleh stasiun pemancar untuk berhasil mendekripsikan pesan. Alasan metode kriptografi yang lebih maju adalah karena kebutuhan data untuk dilindungi agar lebih aman. Sebagian besar sandi dan algoritma yang digunakan pada perkembangan awal kriptografi telah berhasil dipecahkan dan membuatnya tidak berguna lagi dalam melindungi data. Algoritma hari ini mungkin dapat dipecahkan, tetapi akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan terkadang puluhan tahun untuk menguraikan makna dari satu pesan. Dengan demikian, perlombaan untuk menciptakan teknik kriptografi yang lebih baru dan lebih maju terus berlanjut. Steganografi memiliki kemampuan yang serupa dengan kriptografi, tetapi steganografi menambahkan dimensi lain ke kriptografi. Dalam metode ini, orang tidak hanya ingin melindungi kerahasiaan suatu informasi dengan menyembunyikannya, tetapi mereka juga ingin memastikan bahwa orang yang tidak berwenang tidak mendapatkan bukti bahwa informasi tersebut memang ada. Misalnya tanda air yang tidak terlihat. Dalam steganografi, penerima yang tidak diinginkan atau penyusup tidak menyadari fakta bahwa data yang diamati mengandung informasi tersembunyi.
Dalam kriptografi penyusup biasanya menyadari bahwa data sedang dikomunikasikan, karena mereka dapat melihat pesan yang dikodekan atau diacak. Kriptografi secara luas dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kriptografi simetris, kriptografi asimetris, dan fungsi hash. Kriptografi kunci simetris merupakan kriptografi yang melibatkan penggunaan satu kunci rahasia yang sama untuk algoritma enkripsi dan dekripsi yang membantu mengamankan isi pesan. Kekuatan kriptografi kunci simetris tergantung pada jumlah bit kunci. Kriptografi kunci simetris relatif lebih cepat daripada kriptografi kunci asimetris. Namun kriptografi kunci simetris memiliki satu permasalahan utama di mana kunci harus didistribusikan dari pengirim ke penerima melalui saluran yang aman. Kriptografi kunci asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik karena melibatkan penggunaan kunci publik bersamaan dengan kunci rahasia. Ini memecahkan masalah distribusi kunci karena kedua belah pihak menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Ini tidak layak digunakan untuk mendekripsi pesan massal karena sangat lambat dibandingkan dengan kriptografi kunci simetris. Fungsi hash kriptografi tidak menggunakan kunci untuk operasi dasarnya. Fungsi ini membuat intisari kecil atau nilai hash dari data dalam jumlah besar dan hanya melalui proses satu arah. Fungsi hash umumnya digunakan untuk membuat blok bangunan yang digunakan dalam manajemen kunci dan menyediakan layanan keamanan. Kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Alat-alat yang digunakan berkutat pada pemanfaatan kertas, pena, batu dan alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern. Ciri khas dari kriptografi klasik ialah lebih berbasis pada karakter, baik karakter tulisan maupun karakter pesan yang disampaikan. Ciri lainnya berupa penggunaan alat-alat yang masih terbilang tradisional karena pada waktu kemunculannya belum mengenal komputer. Semua algoritma kriptografi dari kriptografi klasik termasuk ke dalam sistem kriptografi yang bersistem simetris. Kriptografi modern merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Pada kriptografi modern terdapat berbagai macam algoritma yang dimaksudkan untuk mengamankan informasi yang dikirim melalui jaringan komputer. Algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit. Berbeda dengan kriptografi klasik yang beroperasi dalam mode karakter. Operasi dalam mode bit berarti semua data dan informasi baik kunci, plain text maupun ciphertext dinyatakan dalam rangkaian bilangan biner yaitu 0 dan 1. Algoritma enkripsi dan dekripsi memproses semua data dan informasi dalam bentuk rangkaian bit. Rangkaian bit yang menyatakan plain text dienkripsi menjadi ciphertext dalam bentuk rangkaian bit dan demikian sebaliknya. Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang pengenalan kriptografi. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.